Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul mendengarkan kajian-kajian pada hari ini. Dua kali salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini Tiang sedikit akan coba mengupas atau mengkaji tentang tingkatan-tingkatan syahadat, yang mana tingkatan syahadat ini sangat penting untuk kita ketahui, karena dalam keterangan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Man qala la ilaha illallah fi akhiri umrihi dakhalal jannah. Dalam keterangan hadis yang lain dikatakan apa? Man qala la ilaha illallah bi ghairi tasdiqin fa huwa jahilun. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah tidak ditasdikkan, maka masih dia dalam kejahilan. Maka oleh sebab itu pada sore hari ini Tiang akan coba mengupas tentang tingkatan-tingkatan syahadat. Syahadat pertama yaitu syahadat syariat. Syahadat syariat ini banyak dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi. Jadi syahadat syariat yaitu la ilaha illallah. Jadi orang yang masih hanya membaca la ilaha illallah tapi tidak memahami maksud, makna dan tujuannya, maka itu namanya dia berada di syahadat syariat. Kemudian jadi orang yang hanya sekedar membaca la ilaha illallah namun tidak memahami maksudnya, tidak memahami maknanya, serta tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia masih berada dalam syahadat syariat. Yang ini belum bisa memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita akan masuk dalam surga Allah kalau lafaz yang kita baca saja kita tidak paham, tidak kita mengerti. Maka oleh sebab itu syahadat yang kedua adalah syahadat tarekat. Syahadat tarekat itu artinya tidak boleh mencela suatu makhluk. Karena apa? Karena perbuatan makhluk itu terbit daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini kalau kita naik ke tingkat syahadat tarekat. Makanya kalau ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, lalu dalam aplikasi kehidupannya dia masih belum bisa menjaga tutur katanya, ucapannya, tingkah lakunya, dan masih mencela makhluk Allah, masih mengumpat, masih menghina hamba-hamba Allah yang lain, maka dia belum bisa naik ke tingkat derajat syahadat tarekat. Ini artinya apa? Ya, ibarat orang makan pisang, dia hanya makan ampasnya saja tapi tidak makan isinya. Nah, kalau orang yang makan isi, yaitu namanya manusia. Tapi kalau yang makan ampasnya, apa namanya? Sapi. Nah, kita tidak mau jadi sapi. Makanya kalau kita tidak mau jadi sapi, ketika kita sudah membaca kalimat la ilaha illallah, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Maka dengan demikian setelah itu jangan mencela makhluk Allah, jangan menghina makhluk Allah, maka naiklah kita ke tingkat derajat syahadat tarekat. Karena dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Kemudian yang ketiga ada tingkatan syahadat hakikat. Syahadat hakikat ini artinya apa? Segala perbuatan tidak lain sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ini pernah terjadi ketika beliau sedang berada di kota Mekah. Pada waktu itu dikumpulkanlah semua orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab dikumpulkan dalam satu tempat. Setelah dia kumpul, ya, maka Nabi mengatakan apa? Wahai orang-orang Arab jahiliyah, wahai orang-orang Arab. Maka ditanya, apakah engkau pernah melihat saya berdusta? Tidak. Apakah engkau pernah melihat saya berbohong? Tidak. Kalau seandainya saya mengatakan bahwa di belakang gunung ini akan ada pasukan datang menghancurkan kalian, apakah kalian akan percaya? Kami percaya. Maka saat itulah Rasulullah mengatakan apa? Kalau begitu mulai saat ini tinggalkan sesembahan kalian, hancurkan patung-patung yang kalian sembah. Mendengar itu, maka mereka mengambil batu, mereka mengambil, kemudian lalu melempar Nabi. Akhirnya Nabi lari naik ke gunung. Sampai di gunung, di atas gunung itu Nabi bertemu dengan seorang jin. Jin ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, apakah saya hancurkan gunung ini? Apakah saya akan hancurkan gunung ini? Bahasa kita seadek-dek kita yang ngancuran gunung ini, ya Rasulullah, ante lebih mati dengan si melentong sidak sino. Maka Nabi menjawab apa? Ya, innahum la yahdi qaumihi rasulihi. Sesungguhnya kaumku itu tidak tahu bahwa ya aku ini adalah rasulnya. Sungguhnya kaumku ini tidak tahu dan belum mendapat petunjuk dari Allah. Maka oleh sebab itu, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perbaiki syahadat kita. Kalau kita sudah mengatakan syahadat hakikat, ya janganlah ya kita mencela perbuatan makhluk-makhluk Allah. Kita sadar semua perbuatan itu datangnya dari Allah. Nah, dalilnya wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kemudian yang terakhir ada namanya syahadat ma'rifat. Jadi syahadat ma'rifat ini artinya apa? Kita yakin bahwa dalam diri kita tidak ada daya upaya, tidak ada yang memberi bekas selain daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Di sini betul-betul tawakal luar biasa. Di sini betul-betul syuhud yang luar biasa. Ya, makanya dalam satu keterangan dikatakan, dalam sebuah keterangan dikatakan apa katanya? La tataharraku bi syai'in illa bi iznillah. Tidaklah engkau mampu bergerak, ya, tidaklah sesuatu itu mampu menggerakkan dirinya kalau tidak dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan keilmuan kita, kita dalami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama, kita tanya kepada mereka supaya kita lebih paham. Saat ini sudah tidak zamannya untuk kita saling menyalahkan. Saat ini sudah tidak zamannya kita mengatakan diri kita paling benar. Penentuannya nanti adalah di akhirat. Yang benar ya masuk surga, yang salah ya masuk neraka. Cukup. Kalau di dunia ini kita masih berusaha, dunia ini kita masih beramal, belum tahu apakah kita dapat surga atau tidak. Oleh sebab itu teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian tentang tingkatan-tingkatan syahadat. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan ada barokahnya. Kalau ada yang belum jelas, mohon ditanyakan di channel kami di Pompes Tarbiyatus Sibyan Almanan Dasanyur. Atau hubungi nomor kami 081918218112. Insyaallah kami akan menjawab sesuai dengan keilmuan yang kami miliki. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kajian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.